Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati SE MSc AKT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Internasional. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi dengan judul Comparative Analysis of Translation Method in Corporate Financial Statement. Case Study of PT Indofood Tbk 2023. Kami dari kelompok satu beranggotakan tiga orang, yaitu Ian Saputra dengan NPM 152, Ricky Aditya Nolohi dan NPM 180, dan Adam Asmi Fauzi dengan NPM 192. Materi akan kami sampaikan secara bergantian, dimulai dari saya. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, perusahaan-perusahaan multinasional menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan laporan keuangan mereka. Nah, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah konversi mata uang, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda. Metode konversi mata uang asing pada PT Indofood sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, metode konversi yang digunakan dapat mempengaruhi bagaimana pendapatan, biaya, aset, dan liabilitas dicatat dan dilaporkan. Selain itu, pilihan metode konversi juga dapat mempengaruhi persepsi investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kinerja perusahaan. Rumusan masalah dari latar belakang tadi adalah bagaimana penerapan translasi mata uang asing menggunakan beberapa metode translasi mata uang asing pada Indofood Sukses Makmur Tbk tahun buku 2023. Dengan tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan translasi mata uang asing menggunakan beberapa metode translasi mata uang asing pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun buku 2023. Baik, selanjutnya terkait dengan gambaran umum dari PT Indofood itu sendiri, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP adalah salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka. Kegiatan operasional perusahaan didukung oleh 60 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utama di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, perusahaan ini juga memiliki lebih dari 20 fasilitas produksi di berbagai negara, contohnya di Malaysia, Timur Tengah, Afrika, Eropa Tenggara, dan lain-lain yang menempatkan perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan mie instan terbesar di dunia. Baik, selanjutnya materi yang terkait dengan perbandingan metode translasi. Jadi metode translasi adalah translasi itu sendiri adalah perubahan dari suatu mata uang ke mata uang lain. Contohnya dari dolar diubah menjadi rupiah, yang dimana hal itu sangat-sangat berpengaruh dengan yang namanya kurs mata uang. Metode translasi itu sendiri itu kalau kita mengacu pada buku ada tiga metode, yaitu metode lancar tidak lancar, kemudian metode moneter non moneter, dan metode temporal. Next. Yang pertama itu metode lancar tidak lancar. Nah, metode ini adalah salah satu metode kurs yang umum digunakan dalam suatu pelaporan keuangan konsolidasi. Jadi, pada prinsipnya adalah aset dan kewajiban lancar seperti kas, piutang, hutang jangka pendek, pun itu aset dan kewajiban lancar apapun itu nama akunnya, selagi itu masih dalam kategori lancar, itu ditranslasikan menggunakan kurs saat ini atau pada saat tanggal neraca, yaitu pada saat tanggal 31 Desember tahun 2000 berapa, pada saat itu buku. Kemudian prinsip yang kedua yaitu aset dan kewajiban tidak lancar, misalnya aset tetap, hutang jangka panjang, dan ekuitas itu ditranslasikan menggunakan kurs historis atau saat aset dan kewajiban tersebut diperoleh. Contoh pada saat tanggal 1 April 2023 perusahaan itu membeli suatu aset tetap. Nah, kurs yang dipakai adalah kurs pada saat aset itu dibeli berapa, kemudian baru ditranslasikan.
Nah, contohnya di sini kita ambil suatu anak perusahaan dari PT Indofood itu sendiri, yaitu PT Indofood Agri Resource Ltd, yang di mana ini sudah listing di eh, pasar sahamnya Singapura. Nah, jadi kalau kita berpacu pada laporan keuangan ya, aset lancarnya ada sekian sekian sekian, kemudian yang dipakai menggunakan kurs saat ini adalah aset lancar, kemudian liabilitas lancarnya saja. Dikategorikan yang lancar-lancar saja kita pakai untuk kita translasikan menggunakan kurs saat ini. Kemudian terkait aset tetap, aset lain-lain dan nilai liabilitas yang lancar itu kita translasikan menggunakan kurs historis pada saat transaksi tersebut terjadi. Next. Selanjutnya adalah metode moneter non-moneter. Nah, berbeda dari metode sebelumnya, pada prinsipnya metode ini yaitu yang pertama aset dan kewajiban moneter seperti kas, piutang, hutang jangka pendek ditranslasikan menggunakan kurs saat ini atau pada saat tanggal neraca. Artinya prinsip ini artinya akun-akun atau ya akun-akun terkait dengan yang berkaitan erat dengan yang namanya uang seperti kas itu kan berkaitan erat sekali dengan nama uang. Kemudian piutang, hutang jangka pendek itu ditransaksikan menggunakan kurs saat ini atau pada saat tanggal neraca. Nah, kemudian aset dan kewajiban tidak lancar seperti aset tetap, persediaan, hutang jangka panjang itu ditransaksikan menggunakan kurs historis. Jadi aset tetap itu kan dia bentuknya adalah fisik, kemudian persediaan juga bentuknya fisik. Nah, itu ditransaksikan menggunakan kurs historis pada saat aset atau kewajiban tersebut diperoleh. Nah, jadi itu kita dapat lihat berapa aset moneternya yang kita pakai kurs saat ini, kemudian liabilitas moneternya berapa, dan kita transaksikan menggunakan kurs saat ini, kemudian aset non moneternya juga berapa, kemudian ditranslasikan menggunakan kurs historis, begitu juga dengan liabilitas non moneter. Next. Dan metode yang terakhir adalah metode temporal. Nah, berbeda dari kedua metode sebelumnya, jadi metode temporal ini adalah metode translasi mata uang asing yang dia mirip-mirip dengan metode moneter dan moneter, tapi aset dan kewajiban non-moneter artinya aset tetap, persediaan, hutang jangka panjang itu menggunakan kurs saat ini atau kurs pada saat tanggal 31 Desember 2023 atau pada saat tahun pembukuan tahun tutup buku dari perusahaan tersebut. Jadi baik itu aset moneter, aset non moneter itu ditranslasikan semuanya menggunakan kurs saat ini. Seperti itu. Cukup, lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang perbedaan metode translasi mata uang asing. Di sini metode translasi mata uang asing dalam pelaporan keuangan terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu yang pertama ada metode lancar atau tidak lancar, yang kedua ada metode moneter atau non-moneter, dan yang ketiga ada metode temporal, yang mana memiliki perbedaan utama di mana terdapat pada cara mengklasifikasikan akunnya dan kurs yang digunakan untuk transaksi tersebut. Yang pertama ada metode lancar atau tidak lancar. Di sini menggunakan aset dan kewajibannya berdasarkan jangka waktu jatuh tempo, di mana akun seperti kas, piutang, dan utang jangka pendek ditranslasikan menggunakan nilai kurs saat ini. Sedangkan akun tidak lancar seperti aset tetap dan utang jangka panjang menggunakan nilai kurs historis. Sementara untuk metode moneter dan non-moneter mengklasifikasikan akunnya berdasarkan pada sifat, yaitu apakah akun tersebut moneter atau memiliki nilai tetap dalam satuan uang seperti kas dan utang, atau non-moneter, di mana nilai tidak tetap seperti aset tetap dan persediaan. Dalam metode ini, akun moneter ditranslasikan dengan kurs saat ini, sedangkan akun non-moneter menggunakan kurs historis. Kemudian yang terakhir ada metode temporal. Untuk metode temporal ini memiliki kemiripan dengan metode moneter dan non-moneter, tetapi memiliki perbedaan yang mana terletak pada perlakuan akunnya. Non-moneter yang diukur berdasarkan nilai wajar atau biaya historis, sedangkan akun non-moneter diukur berdasarkan nilai wajar. Sedangkan untuk biaya historis menggunakan kurs historisnya.
Akibatnya, metode temporal menghasilkan laporan keuangan yang lebih mencerminkan nilai ekonomi terkini, namun juga menimbulkan fluktuasi yang lebih tinggi akibat perubahan dari nilai kurs tersebut. Next. Lalu di sini ada kesimpulan. Setelah kami melakukan analisis terhadap translasi mata uang asing pada case PT Indofood, di sini kami menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara metode translasi mata uang asing, lancar ataupun tidak lancar, moneter ataupun non-moneter, dan juga temporal, terutama dalam cara mengelompokkan akun dan penggunaan kurs untuk translasinya. Lanjut, kemudian di sini kami ada melakukan saran terhadap dari analisis kami terhadap PT Indofood Tbk. Di sini kami memberikan saran bahwa perusahaan yang memiliki aset dan kewajiban jangka panjang yang besar sebaiknya mempertimbangkan metode temporal agar laporan keuangan mencerminkan nilai yang lebih akurat, walaupun harus siap menghadapi fluktuasi nilai yang lebih tinggi. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk secara rutin meninjau dan menyesuaikan metode translasi yang digunakan agar tetap relevan dengan kondisi pasar dan standar pelaporan yang berlaku. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, itu tadi materi yang sudah kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.